Oke teman-teman, sekarang kita akan mempelajari POS ya, menggunakan datanya ini disimpan ke dalam local storage menggunakan set preference, kemudian state-nya ini diatur menggunakan block. Pertama kita definisikan terlebih dahulu terkait UI. Dan di sini saya mempunyai button ya, button action ini untuk up bar-nya terdapat dua, yaitu untuk menambahkan produk ke cart, kemudian menghapus semua data. Kemudian pada body di sini saya buat block builder yang mengembalikan state berupa list produk model. Kemudian di sini saya panggil menggunakan list view builder, saya mendapatkan index. Kemudian dari state yang berupa list ini saya ambil perdatanya. Saya ambil perdatanya yang berupa produk model berdasarkan indeks ini ya. Terus selanjutnya di sini saya menampilkan state-nya ke dalam UI. Dari produk kita panggil product name, kemudian di sini terdapat action ya. Action untuk mengurangi quantity, kemudian untuk menampilkan quantity-nya berapa. Kemudian di sini terdapat icon untuk menambahkan quantity, kemudian ini spacer untuk memberikan jarak ya, untuk memberikan jarak. Kemudian di sini delete produk dari cart. Oke, next kita ke product service. Ini saya menggunakan set preference ya. Kita definisikan dua variabel terlebih dahulu, preference kemudian products yang semulanya itu list kosong. Kemudian ketika service ini dibuka akan menjalankan init, yang mana init ini mendefinisikan set preference, kemudian mengambil datanya dari local storage. Ketika datanya itu tidak ada atau nol, ini maka akan mengembalikan list kosongan. Nah, ini nol ini terjadi ketika aplikasi pertama kali diinstal itu kan key dari suatu data yang tersimpan di local storage itu kan masih belum ada gitu. Nah, ini mungkin terbayang di sini ya. Di sini kita ambil product stringnya, kita get berdasarkan key products. Nah, ini kita cek kalau dia kosong, ini kan list string null ya. Kalau dia kosong maka dia akan return null. Artinya data di local storage kita itu tidak ada key dari products. Nah, jika ada, dia akan return dari product string di mapping menjadi produk model. Kemudian dikembalikan ke list. Nah, selanjutnya ini save local storage untuk menyimpan data ini ya. Data dari produk ini disimpan ke dalam local storage berdasarkan key dari produk ini. Karena jika kita lihat di sini mengembalikan key dan value ya. Nah, key-nya produk, kemudian value-nya ini. Dari products yang semulanya produk model kita mapping menjadi JSON gitu. Kemudian di sini ketika save ya, kita selalu mengecek dari produk from local storage ini untuk nge-get agar dikembalikan ke dalam list products gitu, sehingga produk ini akan selalu memperbarui data ketika ada save, ada fungsi ini yang dipanggil gitu. Mungkin kita next di sini add product. Produk ya, kita tambahkan ke dalam produk ini, ke dalam products, kemudian disimpan. Udah gini aja ya untuk add product. Kemudian delete product kita hapus berdasarkan elemen ya. Elemen dicek ID-nya apakah sama dengan ID. Nah, nanti akan menemukan datanya kemudian dihapus gitu. Kemudian disimpan lagi ke dalam local storage. Kemudian add quantity ini
indeksnya ini index where, kemudian mendapatkan data dari list itu, dicek datanya. Nah, jika ditemukan dia akan mengembalikan integer berupa indeks nanti. Kemudian kita panggil datanya products dari list kita ambil berdasarkan indeks, kemudian kuantitinya kita tambahkan. Setelah itu kita save ke dalam local storage. Untuk reduce quantity ini juga sama ya, perbedaannya di sini terdapat pengondisian. Nah, jika kuantitinya itu lebih dari 1, maka dia bisa mengurangi quantity gitu. Kemudian disimpan lagi ke dalam local storage. Nah, kemudian di sini terdapat total quantity ya. Ini nanti jika kita mempunyai kasus di sini. Ini untuk sekarang ini tidak saya pakai ya. Mungkin kalau dipakai tuh bisa sekali digunakan. Di sini terdapat quantity integer, ini seharusnya integer. Nah, nanti ini akan menambahkan kuantitinya, total quantity itu, total dari keseluruhan ini. Nah, ini akan menambahkan products dari quantity. Setiap quantity ini akan ditambahkan berdasarkan looping ini. Oke, kemudian ini karena kita nggak pakai ya, kita hapus saja. Oh ya, di sini delete all product. Delete all product ini simple ya, cuman products clear aja, kemudian simpan ke dalam local storage. Nah, ini udah selesai. Lanjut ke blok. Di sini menyimpan dulu, mendefinisikan terlebih dahulu, atau ini mendaftarkan terlebih dahulu bloknya ke dalam main dart. Ketika sudah, kita buat event. Pertama event untuk get product, kemudian add product ini kalau kita lihat di service ini kan membutuhkan parameter, membutuhkan argumen. Ini membutuhkan argumen dari produk model. Kemudian yang delete berupa string ID, dan selanjutnya kita sesuaikan aja. Kalau get product ini tidak ada argumen. Kemudian untuk add product kita butuh argumen, add quantity membutuhkan string ID, dan selanjutnya ini ya menyesuaikan service tadi. Nah, setelah itu kita buat bloknya, membuat kondisi untuk mendapatkan state-nya. Nah, ini untuk get data saya buat delay 2 detik agar proses dari ini berjalan terlebih dahulu. Agar ini kan kalau awal itu kan masih kosong. Ini agar dari menjalankan ini. Nah, ini ya saya buat untuk memproses selama 2 detik. Kemudian di sini terdapat add product event. Kita panggil eventnya, kemudian kita emit. Ini simple semua ya, 2 baris saja untuk bloknya. Kita add, kemudian reduce, delete, kemudian delete all. Disesuaikan aja, jika membutuhkan event kita tambahkan event gitu. Kemudian next ke UI nya. Nah, ini kita tinggal manggil aja ya, manggil eventnya ya. Ini context rate, kemudian add product event. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Karena product event ini mempunyai argumen, kita tambahkan argumen product model. Kemudian delete all ini tinggal panggil event. Ini dibuat 1 baris bisa begini. Kemudian di sini ini tadi udah.
Kemudian untuk icon button ini juga bisa dibuat satu baris. Ini dari apa namanya, dari event reduce, kemudian add quantity. Ini untuk lainnya menyesuaikan ya. Sekarang kita demonstrasikan, kita coba delete semua. Ini tambah kekat. Nah, kita coba restart ya agar mengetahui bagaimana menjalankan get data ini. Jalankan get data. Di sini ya, saya panggil terlebih dahulu ke dalam widget build agar nge-get data. Kita restart lagi. Nah, ini akan loading 2 detik, kemudian nge-get data. Kemudian kita coba kurangi. Nah, ini kurangi tidak bisa ya, karena tadi terdapat kondisi ya. Jika state-nya itu 1, quantity-nya itu 1, maka gak bisa ditekan button ini. Kita coba tambahkan. Ini berhasil untuk menambahkan. Atau lebih terbayang ya ketika add quantity nih. Ketika add quantity kita coba print ya agar mengetahui ya. Di sini terus. Oh, dari sini aja. Nah, kita cek. Ini untuk kasus add quantity. Nah, ini 4, 5. Ini juga 4, 5, 6. Nah, ini artinya sukses ya. Jika kalian ingin mengecek yang lainnya, ini bisa sekali untuk di print. Selanjutnya untuk delete. Nah, udah gini aja. Oke, selesai. Cukup sekian ya. Ini nanti saya akan upload ke dalam GitHub, akan saya share ke dalam deskripsi. Thank you.